Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan di era pandemi COVID-19. COVID-19 adalah pandemi global yang dimulai dari Wuhan, Cina, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Di awal-awal, pemerintah Indonesia sangat santai dalam menghadapi COVID-19. Bahkan dalam suatu video ada gerombolan orang dari luar negeri, mukanya seperti orang Cina, masuk ke bandara di Indonesia. Padahal pada saat itu seluruh dunia sudah melakukan namanya karantina wilayah yang tidak boleh orang luar masuk ke dalam negaranya. Tetapi pemerintah Indonesia terus saja membiarkan mereka masuk, dan akhirnya pandemi pun berada di Indonesia. Pada waktu itu pemerintah sangat menyombongkan diri karena warga Indonesia belum ada satupun yang terjangkit. Lalu ada seseorang, akhirnya ada ibu dan anak yang terjangkit pertama kali, terdeteksi, langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu tidak lama kemudian pandemi di Indonesia terus berkembang dan hingga sekarang hampir menyamai Cina, di mana Cina sudah mengalami kesembuhan, tetapi kali ini Indonesia baru dimulai untuk menyusul Cina. Pandemi itu pun berpengaruh kepada proses perekonomian di negara ini, di mana setiap orang di negara ini dari kalangan menengah ke bawah pasti akan mengalami kesulitannya. Banyak bisnis-bisnis yang bangkrut dan bank-bank pun kebingungan dalam menghadapi ini. Itulah dampak ekonominya. Orang-orang kecil banyak yang tidak bisa makan, tetapi pemerintah hanya melakukan penganjuran untuk berada di rumah, sementara orang-orang sudah kelaparan, tetapi pemerintah terus saja melakukan di rumah saja seperti itu. Itulah yang mempengaruhi perekonomian kita pada kali ini. Kita pun saya rasa sudah menghadapi resesi karena di mana-mana barang sudah naik, tetapi daya beli masyarakat itu tidak ada. Seperti contoh minyak goreng yang dulunya harganya 11.000 sekarang menjadi 13.500, dan telur saja yang harganya 1.300 menjadi 1.700. Kenapa harganya bisa naik seperti itu? Karena daya kebutuhan masyarakat tinggi, tetapi daya belinya kurang, maka orang-orang pun menaikkan harga. Dan juga mungkin faktor dari ekspor dari luar, di mana keadaan ekonomi Indonesia sedang menurun dan melakukan ekspor, maka barang-barang tersebut pun menjadi mahal harganya. Tetapi pemerintah, saya apresiasi, tidak melakukan diam saja, yaitu dengan membagikan, bisa dibilang bantuan langsung BLT tersebut. Tetapi pun BLT tersebut tidak efektif, dan dalam satu gang saja apabila ada orang yang susah gitu, ada yang tidak dapat BLT tersebut karena kurang efektifnya dari pembagian bantuan tersebut. Dan bantuan tersebut pun diambil dari bank yang dibagikan melalui kantor pos. Selain itu, pemerintah juga melakukan adanya bantuan kepada kredit usaha rakyat, di mana bunganya itu dikurangi, yang biasanya bunganya berapa persen dikurangi menjadi sekian persen, seperti itu, untuk memudahkan masyarakat dalam meminjam uangnya ke bank. Bank konvensional pun melakukan upaya supaya tidak mengalami kebangkrutan, yaitu dengan membatasi dalam penarikan uang. Jadi apabila seseorang memiliki uang di atas 10 juta, dia tidak bisa mengambil seluruh uangnya, tetapi 5 jutanya itu
tidak bisa diambil karena bank takut mengalami yang namanya likuiditas, tidak mampu mengimbangi likuiditas tersebut. Jadi bank berusaha untuk menahan uang nasabah agar tidak diambil secara sepenuhnya. Kali ini saya dengar vaksin COVID pun sudah sampai ke Indonesia, dan untung saja Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwasannya vaksin tersebut gratis. Tetapi banyak juga rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin karena sudah merasa bodoh amat lah dengan corona ini. Maka Presiden Jokowi pun mengeluarkan pernyataan bahwasannya apabila rakyat tidak percaya, dia akan dilakukan vaksin terlebih dahulu. Ada juga yang saya tidak habis pikir adalah korupsi dari Menteri Sosial yang dilakukannya di masa pandemi dengan mengambil 10.000 dari dana bantuan tersebut. Padahal rakyat lagi kesusahan, ada yang tidak makan, ada juga yang bahkan pemilik kafe-kafe pun sepi karena pandemi itu seperti ini. Bagaimana orang mau pergi ke kafe sedangkan uang saja tidak punya? Itulah dampak dari pandemi tersebut terhadap UKM kecil yang terus mengalami kemerosotan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai agar semua masyarakat kembali seperti semula. Amin. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pandemi COVID dengan manajemen perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.